Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan dan perundangan-undangan lain yang berlaku di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, ternyata sejak tahun 1999, MPR telah mengadakan perubahan atau amandemen UUD sebanyak 4 kali. Amandemen kedua membawa perubahan terkait berbagai aspek seperti wewenang dan posisi pemerintah daerah, peran dan fungsi DPR, serta penambahan pasal dan aturan mengenai hak asasi manusia. Hal-hal yang menjadi latar belakang amandemen kedua ialah pertama, sistem pemerintahan daerah yang masih bertumpu pada pusat, di mana daerah tidak punya kekuasaan untuk melaksanakan demokrasi. Adanya tuntutan atas fungsi pengawasan terhadap kekuasaan presiden melalui lembaga perwakilan, dan merebaknya kasus terkait pelanggaran hak asasi manusia yang tentunya merugikan masyarakat Indonesia. Amandemen kedua ini bisa terjadi juga akibat adanya keterlibatan masyarakat sipil. Amandemen kedua merupakan hasil kerja keras kelompok-kelompok masyarakat sipil, aktivis, dan kritikus pemerintahan yang berupaya untuk mengubah konstitusi guna menciptakan sistem politik yang lebih inklusif dan demokratis. Akibat segala desakan terkait hukum HAM yang bobrok ini, maka lahirlah hukum yang mengatur HAM lebih baik, yang mencakup beberapa pasal di dalam amandemen kedua ini. Di antaranya, pasal 27 ayat 1, persamaan kedudukan setiap warga negara di dalam hukum, pasal 27 ayat 2, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, pasal 28, kemerdekaan berpolitik, pasal 28A hingga J, hak asasi manusia, pasal 29 hak atas agama, pasal 30 hak atas pembelaan negara, pasal 31 hak atas pendidikan, pasal 32 hak atas budaya, pasal 33 hak atas perekonomian, dan pasal 34 hak atas kesejahteraan sosial setiap warga negara. Dari amandemen kedua ini didapatkan beberapa keuntungan yang memiliki dampak signifikan hingga sekarang dalam perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Ada 3 poin diantaranya. Yang pertama, perluasan dan pemantapan hak asasi manusia. Amandemen kedua memperluas definisi dan jangkauan hak asasi manusia yang diakui. Hak-hak dasar seperti hak hidup, hak atas memeluk dan memilih agama, hak untuk berpendapat, hak untuk memiliki pendidikan yang layak, dan juga hak atas masyarakat adat minoritas. Ini berarti warga negara Indonesia memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap beragam aspek kehidupan mereka. Kedua, penguatan sistem peradilan. Amandemen ini memberikan kekuatan lebih besar kepada Mahkamah Konstitusi dalam mengawasi setiap pelanggaran hak asasi manusia di dalamnya. Mahkamah Konstitusi dapat menjadi lembaga yang lebih independen dan efektif dalam memastikan kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia. Ini juga memberikan warga negara akses yang lebih baik untuk menegakkan hak-hak mereka melalui sistem peradilan yang lebih baik. Yang terakhir, ketiga, penghapusan TNI Polri dari sistem politik. Salah satu aspek penting dari amandemen ini adalah penghapusan TNI Polri dari sistem politik. Ini berarti bahwa militer dan kepolisian harus lebih fokus pada peran mereka dalam menjaga keamanan negara dan ketertiban negara di dalamnya, bukan terlibat dalam aktivitas politik. Ini dapat mengurangi potensi pelanggaran hak asasi manusia yang sudah terjadi sebelumnya yang dilakukan oleh aparat keamanan selama campur tangan dalam politik. Secara keseluruhan, amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 ini menguntungkan Indonesia dengan memperkuat perlindungan HAM, meningkatkan akses keadilan, dan mengurangi campur tangan militer dalam politik. Hal ini menciptakan dasar hukum negara yang lebih kokoh untuk melindungi hak setiap dasar warga negara Indonesia dan memajukan masyarakat yang lebih adil dan berbudaya.